berjumpa kembali di channel YouTube-nya Delia Lestari. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan aku kali ini. Nah, di video aku kali ini aku mau budgeting bulanan ya teman-teman. Dan di sini aku mau budgeting bulan Juni. Masya Allah tabarakallah. Setelah sekian lama ya, kayaknya udah 2 bulan aku tuh enggak share video budgeting aku. Kali ini aku mau share lagi ya untuk kegiatan budgeting aku di bulan Juni. Tetapi walaupun aku tuh enggak share kegiatan budgetingnya, aku tetap melakukan budgeting ya teman-teman. Setiap bulannya aku tuh selalu melakukan kegiatan budgeting. Hanya saja aku tuh enggak sempet untuk tag video dan share di YouTube ini seperti itu. Tapi nggak apa-apa, semoga budgeting aku di bulan-bulan berikutnya aku tuh bisa share ke kalian semua ya, amin. Nah oke, jadi langsung aja di sini aku tulis judulnya yaitu budgeting Juni. Nah seperti biasa untuk budgeting aku ini tuh dibagi menjadi 3 kategori ya. Yang pertama itu ada kategori kewajiban, yang kedua itu ada kategori saving, dan yang ketiga itu ada kategori living atau pengeluaran teman-teman. Nah untuk di kategori kewajiban sendiri ini tuh aku bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada untuk cicilan sebesar 3.100.000, untuk jaga anak itu sebesar di 1 juta rupiah ya teman-teman. Nah ini tuh kewajiban yang harus aku keluarkan setiap bulannya teman-teman. Pokoknya ini tuh prioritas banget ya, aku tuh bayar cicilan dan sisihkan untuk yang jaga anak. Karena di sini tuh masya Allah tabarakallah ya, aku tuh masih menjadi seorang working mom dan aku tuh masih bekerja ya teman-teman, seperti itu. Jadi anak aku tuh ada yang ngomong atau ada yang jaga seperti itu. Oke, lanjut di kategori yang kedua yaitu untuk saving. Nah di sini tuh aku bagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu ada untuk tabungan wajib. Di sini aku selalu sisihkan sebesar 500.000 rupiah ya teman-teman. Nah untuk tabungan wajib sendiri aku tuh enggak nabung di diri aku sendiri. Untuk tabungan wajib ini tuh aku nabungnya di sistem koperasi ya teman-teman. Jadi di tempat kerja suami aku itu tuh ada koperasi. Jadi ya udah, untuk setiap bulannya itu aku langsung sisihkan sebesar 500.000 per bulan. Lanjut ada tabungan anak. Di sini aku anggarkan 200.000. Kemudian di sini aku tuh ada 2 tabungan baru ya teman-teman, yaitu tabungan kurban dan tabungan bersalin. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah ya, di sini aku sedang ngisi lagi nih teman-teman anak kedua. Masya Allah, doain ya semoga lancar-lancar semuanya sampai dengan hari H atau hari bersalin, amin. Sebenarnya ini tuh kejadian yang tak disangka-sangka ya teman-teman. Sebenarnya aku juga nggak memprogramkan, tapi ya udah nggak apa-apa, namanya juga rezeki aku dan suami aku nggak bisa tolak ya teman-teman. Kita berdua itu sangat bersyukur banget karena dikasih kepercayaan yang kedua kalinya gitu. Pokoknya buat teman-teman yang sedang menantikan garis 2, aku doakan semoga segera tercapai dan segera terwujud di tahun 2026 ini, amin. Oke lanjut ya teman-teman, untuk tabungan bersalin itu sendiri aku anggarkan sebesar 200.000, dan untuk tabungan kurban aku anggarkan sebesar 100.000. Dan lanjut untuk arisan itu aku anggarkan sebesar 200.000. Nah itu dia ya untuk kategori saving aku di bulan Juni ini. Lanjut di kategori yang ketiga yaitu ada kebutuhan. Di sini aku anggarkan untuk belanja bulanan sebesar 500.000. Belanja harian aku anggarkan di 1.500.000 karena per harinya itu aku budgetkan di 50.000 ya teman-teman. Lanjut untuk kebutuhan anak aku anggarkan di 500.000, kebutuhan suami 200.000, kebutuhan istri di sini aku juga anggarkan sebesar 200.000. Lanjut untuk listrik di sini aku anggarkan di 500.000 ya, gas galon 100.000, bensin 100.000, family time 200.000, dan biaya tak terduga atau dana darurat ini aku anggarkan di 200.000 teman-teman. Nah itu dia jenis-jenis pengeluaran aku yang termasuk ke dalam kategori kebutuhan ya teman-teman, dan itu aku udah siapkan uangnya, nominalnya itu di 50.000
ribuan semua ya teman-teman. Sengaja aku ambilnya kemarinan itu di nominal 50 ribuan, nggak apa-apa. Jadi di sini aku mau langsung aja masukkan ke dalam dompet budgeting aku. Nah, dompet budgeting akunya pun di sini aku sudah tuliskan stiker atau angka ya, angka 1 sampai 31 itu tuh tanggal ya teman-teman. Jadi di bulan Juni ini kan tanggalnya sampai di nomor 30. Jadi ya udah di sini aku langsung aja masukkan uangnya itu per hari itu di 50 ribu ya. Jadi aku bakal masukkan sampai di tanggal 30 aja. Nah, jadi teman-teman untuk kebutuhan yang lain seperti belanja bulanan, kebutuhan anak, kebutuhan suami, kebutuhan istri, aku udah langsung pisahkan ya teman-teman, dan aku bagi ke kategori masing-masing. Ada beberapa juga untuk kategori atau pengeluaran yang aku keluarkan lewat transfer ya teman-teman, seperti listrik, karena aku biasanya untuk listrik itu pakainya top up ya teman-teman, jadi nggak bisa pakai cash gitu bayarnya. Nah itu dia teman-teman, alhamdulillah aku udah selesai masuk uang budget hariannya ke dalam dompet budgeting harian aku ini ya. Jadi alhamdulillah dompetnya itu udah terisi full lagi, udah gembul lagi. Aku senang banget lihatnya. Oke, lanjut di sini aku mau masukkan uang savingnya ini ke jenis-jenis tabungan yang aku punya ya. Tadi aku bagi 3 aja, di tabungan anak, tabungan kurban, dan tabungan bersalin. Nah lanjut di sini aku mau masukkan ke tabungan kurban aku teman-teman, masya Allah. Sementara di sini aku bisa sisihkan 100 ribu dulu ya teman-teman untuk tabungan kurban ini tuh. Gak apa-apa, semoga nanti di bulan-bulan berikutnya aku bisa menyisihkan lebih dari ini ya teman-teman. Oke, nah ini tuh targetnya 25 juta. Aku nggak tahu ini bakal cukup apa enggak. Semoga nanti cukup aja ya untuk beli kambing kurbannya. Tapi kalau misalnya nggak cukup, nanti bakal aku tambahin dari tabungan pribadi aku sendiri teman-teman. Lanjut di tabungan yang kedua, yaitu ada tabungan bersalin. Nah untuk tabungan bersalin sendiri, di sini aku targetnya di 3 juta rupiah ya teman-teman. Dan ini aku mau nabung di 200 ribu. Aku sisihkan 200 ribu untuk tabungan bersalin aku di bulan ini. Nah jadi tuh untuk saving trackernya, kalau misalnya kita udah isi di sini langsung coret aja ya. Di sini aku isi 200 ribu, jadi aku coret 2 kolom. Sama seperti tabungan kurban sendiri, bulan ini aku hanya bisa menyisihkan 200 ribu untuk di tabungan bersalin ya teman-teman. Gak apa-apa, semoga nanti di bulan-bulan berikutnya aku bisa menyisihkan lebih dari ini. Dan lanjut ini untuk 200 ribu yang terakhir mau aku tabungkan ke dana pendidikan anak aku ya. Nah ini tuh tracker dana pendidikan anak aku tuh belum full ya teman-teman. Qadarullah, bulan-bulan kemarin tuh aku banyak banget pengeluaran ya. Jadi untuk nabung dana pendidikannya itu tuh agak sedikit berkurang ya teman-teman. Jadi ya udah nggak apa-apa. Semoga di bulan-bulan berikutnya itu tuh lancar lagi ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk budgeting aku dan isi tabungan aku di bulan Juni sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.